Badan Urusan Rumah Tangga DPR memanggil Sekjen DPR terkait pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai 43,5 miliar rupiah. Rapat antara Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR dilakukan secara tertutup. Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan mengevaluasi anggaran pengadaan proyek gorden di rumah dinas DPR. Pengadaan gorden menuai kontroversi karena batas anggaran nilai proyek yang tinggi dan yang menang tender justru perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi. PT Bertiga Mitra Solusi menjadi pemenang tender dengan mengajukan penawaran 43,5 miliar rupiah. Sementara PT Sultan Sukses mengajukan penawaran 37,7 miliar rupiah, sedangkan PT Panderman Jaya dengan penawaran 42,1 miliar rupiah. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, meminta pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR dibatalkan meski proses tender telah selesai. Bukan persoalan transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan, namun seakan-akan dengan tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi. KPK ikut menyoroti pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. KPK meminta anggaran pengadaan barang dan jasa harus dilakukan transparan dan akuntabel untuk menghindari tindak pidana korupsi. Asas akuntabilitas, bagaimana kemudian transparansi juga harus dilakukan. Di pengadaan barang dan jasa, itu adalah titik rawan banyak terjadi tindak pidana korupsi. Terkait titik rawan di mana sih terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut anggaran itu disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota Dewan. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. DPR harus menjelaskan seluruh proses pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan. Jangan sampai anggaran negara dihamburkan di tengah kesulitan keuangan saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Badan Urusan Rumah Tangga DPR memanggil Sekjen DPR terkait pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai 43,5 miliar rupiah. Apa saja yang ditanyakan oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR? Kita akan sapa Sekjen DPR Indra Iskandar. Selamat malam Pak Indra. Malam Mbak Fia, selamat malam pendengar Kompas. Pak Indra, jadi tadi apa saja yang ditanyakan oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR soal gorden? Ya, saya kira tentu kami sampaikan secara kronologis untuk pengadaan gorden ini. Jadi pengadaan gorden rumah jabatan ini sudah 3 periode memang tidak ada pergantian dan karena memang tidak disediakan anggarannya oleh pemerintah gitu ya. Jadi mulai dari 2010 memang nggak ada anggaran untuk penggantian gorden. Nah, kami usulkan dari 3 tahun lalu, akhirnya baru terpenuhi pada usulan anggaran 2021 dan di 2022 kami laksanakan. Jadi mungkin juga mengklarifikasi banyak hal di ruang publik ya. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada media ya. Tadi saya sampaikan kepada media yang ada di DPR supaya teman-teman media ini harus menjadi bagian dari edukasi publik gitu ya. Supaya tidak pertanyaan-pertanyaan dari LSM atau figur-figur seseorang yang nggak punya pengetahuan cukup memberikan komentar dan itu di-quote oleh media. Saya jelaskan sekarang di sini ya. Saya minta waktu yang cukup pada Kompas supaya clear ya. Jadi pengadaan ini melalui satu mekanisme dari hulu ke hilir. Di hulunya itu adalah kami menunjuk konsultan untuk melakukan satu kajian terhadap kebutuhan gorden, vitrase, blind, dan seluruh perangkatnya. Jadi dilakukan sampling ke beberapa tempat di beberapa tempat penjual yang ada di Jakarta. Kemudian itu ada harga terbawah, ada harga menengah, ada harga atas. Yang disebut kewajaran itu adalah sangat relatif ya. Kita mengatakan Rp1 itu wajar, kita mengatakan Rp10 wajar, kita mengatakan Rp1.000 wajar, atau kita mengatakan Rp1 nggak wajar itu pun bisa. Jadi tentu untuk anggota DPR perlu diketahui bahwa DPR ini dalam ketatanegaraan adalah setingkat dengan presiden, ketatanegaraan ya, dalam tingkatan. Jadi tentu kita tidak mengambil spek yang paling bawah, tapi kita mengambil spek menengah oleh konsultan. Kemudian harga itu dijadikan HPS dan per hari ini sebelum Lebaran kemarin itu
hasil kesimpulan penawaran itu tadi yang 43 miliar itu kalau dirata-ratakan tuh sekitar 60 juta. Tadi ada beberapa wartawan menanyakan di beberapa pasar di Jakarta mereka melakukan survei itu harganya sekitar 40 jutaan per rumah itu dengan menengah, belum dengan besi penggantung, belum dengan fitrasenya segala macam. Jadi memang ini soal gorden rumah DPR ini tentu ada mobilisasi isu yang itu seolah-olah itu tidak wajaran karena yang dilempar ke publik adalah isu harga yang paling mahal. Nah, sehingga saya jelaskan dari 49 perusahaan yang melakukan mengikuti lelang ini hanya 3 perusahaan lah yang mengajukan penawaran. Betul. Dari 3 perusahaan tersebut yang memenuhi aspek administratif itu hanya 2 perusahaan itu yang memenuhi persyaratan administratif. Dari 2 perusahaan yang memenuhi syarat administratif itu hanya 1 yang memenuhi persyaratan teknis. Nah, jadi jelas di sini ya. Kalau ada 4 perusahaan, kalau ada 10 perusahaan, semuanya punya persyaratan administratif, persyaratan teknis yang sama, tentu yang akan kami pilih adalah yang paling rendah gitu ya. Tapi kalau cuma ada 1 perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan teknis, tentu kami memutuskan adalah perusahaan yang memenuhi syarat administratif Tapi dan teknis. kebetulan saja ini perusahaan dengan penawaran tertinggi begitu ya Pak Indra? Ya memang yang memenuhi syarat cuma 1 perusahaan gitu ya, perlu dicatat ya. Yang memenuhi syarat administratif dan teknis hanya 1 perusahaan dan itulah yang tentu yang menjadi acuan kami. Jadi kami tadi tentu menjelaskan semua hasil review audit dari Inspektorat Utama DPR kepada BURT, menjelaskan pada semua dari hulu ke hilir dan kemudian tentu bukan karena perusahaannya tidak perform, bukan karena lelang ini ada masalah, tapi tentu kita melihat dari aspek lain berkaitan dengan pelelangan ini. Ya terus tentu mendengar penjelasan kami dan Inspektur Utama di BURT tadi. BURT memutuskan bersama Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, fitrase, dan blind rumah jabatan anggota. Tidak melanjutkan artinya dibatalkan Pak Indra? Ya kalau nggak melanjutkan ya berarti udah selesai kan kalau nggak melanjutkan. Artinya kalau ini kan tadi Pak Indra bilang ini kan sudah tertunda 3 tahun, harusnya sudah dilakukan dari 3 tahun sebelumnya. Itu kan baru kemudian ditenderkan di tahun ini. Kalau tidak dilanjutkan artinya apakah kemudian nanti ini akan muncul di tahun depan atau memang betul-betul dianggap sudah tidak diperlukan lagi? Saya hanya bicara dalam konteks tahun ini ya. Tahun depan tentu nanti akan ada mekanisme lain ya. Tahun ini paling tidak sampai akhir tahun ini kegiatan ini sudah tidak dilanjutkan lagi ya. Artinya tahun ini tidak akan ada tender ulang ya Pak Indra ya? Enggak akan. Oke, Pak Indra, apakah kemudian ketika ini sudah tidak dilanjutkan lagi pro kontra soal tender gorden DPR, rumah dinas DPR senilai 40 sekian miliar itu kemudian akan selesai begitu? Ya saya kira udah selesai hari ini dengan kami tidak melanjutkan lagi kan itu sebenarnya kami mengacu pada ada pendapat sebagian masyarakat publik yang melalui media untuk menolak ini ya tentu kami mendengar itulah. Baik, Pak Indra ini kan jubir KPK Ali Fikri dia sempat bilang ini harusnya dari awal dibuat secara terbuka dan transparan. Kalau Pak Indra sendiri melihat memang dari awal ini tendernya tidak transparan atau seperti apa Pak? Saya kira sekali lagi media ini supaya juga menjadi alat edukasi publik ya. Kalau ini ya, jadi banyak pengamat di DPR gitu ya, termasuk calo-calo yang berkeliaran juga di DPR itu menggunakan bahasa-bahasa yang sama ya. Saya kira sebaiknya pahami dulu masalahnya baru memberikan catatan dan komentar gitu ya. Nggak ada yang nggak transparan di DPR. Itu semua kan ada audit dari inspektorat gitu ya. Semua kita terbuka. Nggak mungkin zaman sekarang masih ada orang yang niat maling kayak pandangan-pandangan calo-calo yang berkeliaran di DPR gitu. Oke, artinya dengan dibatalkannya tender proyek gorden ini otomatis pro kontranya juga selesai begitu, case close begitu Pak Indra ya? Ya harusnya sih begitu ya, kecuali kalau masih ada calo-calo LSM gitu yang cari panggung untuk ini, untuk mencari kesempatan naikin namanya di ruang publik. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Sekjen DPR Indra Iskandar.